Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Duvika Prilianti dari mahasiswi 2017 FKU Unisula. Di sini saya akan memberitahu cara pengambilan dari benda asing di dalam hidung dan juga ada tampon anterior dan juga tampon posterior pada kasus-kasus epistaxis atau juga mimisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Vika. Dengan Ibu siapa? Ibu Dinda. Umurnya berapa tahun? 32 tahun ya Ibu. Baik, Ibu ada keluhan apa? Oh, anak Ibu mengeluarkan suatu bau yang tidak enak ya dari hidungnya ya Ibu. Baik, di sini saya akan melakukan dari pengambilan benda asing. Kemungkinan ada kemasukan dari benda asing ya Ibu. Baik. Nah, apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, nanti kita dari kaki kanan si pemeriksa, dia tuh bersinggungan dengan kaki kanan dari si ibu pasien. Nah, dimana Ibu nanti adanya mohon dipanggut lebih dahulu. Posisinya dari kedua kaki si pasien ini kita dijepit sama kedua kaki ibunya. Terus bagian perutnya itu dia dipeluk seperti ini, dan tangan kanan ibunya itu nanti dia memegang dari atau memfiksasi dari si kepalanya si adiknya ini, jadi kayak lebih mendongak seperti itu. Nah, kita umpamain di sini ada benda asing, kita masuk dari jarum betulnya, kita ada suatu benda asing. Nah, terus baik kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu, terus kita pakai dari lampu kepalanya. Nah, udah kayak gitu kita lampukan dan arahkan ke bagian hidungnya. Selanjutnya kita pakai dari spekulumnya, jangan lupa pegangnya seperti ini, terus kita buka, dimana jadi kayak dimasukin gitu. Telunjuknya itu dia di bagian si cupingnya ini, kita masukin dalam bentuk posisi tertutup, terus kita buka perlahan. Nah, kita arahkan dulu senternya, terus dan seperti itu kita ambil dari pengaitnya. Ini biasanya untuk komedo juga bisa, kita masukin dari pengaitnya biasanya sampai ke bagian belakang dari si benda asingnya itu, terus kita dorong si benda asingnya itu, dia didorong ke depan. Nah, kalau udah keluar, terus kita lihat, kita evaluasi terlebih dahulu apakah ada suatu pendarahan atau tidak. Jika tidak ada pendarahan, berarti pengambilannya sudah selesai, tinggal kita copot. Tapi kalau apabila dia ternyata ada suatu pendarahan, oleh karena itu kita ambil dari kapas dengan pinset bayonet, terus kita kapas, kita taruh di ephedrine, terus kita masukin terlebih dahulu dari kapasnya. Kita tunggu 2-3 menit. Apabila dia sudah itu, baru kita ambil, terus kita lihat lagi, evaluasi lagi pendarahannya. Biasanya pendarahannya berhenti, terus kita tutupnya tidak terlalu maksimal, terus baru kita keluarin. Baik Ibu, alhamdulillah dari pengambilan dari benda asing di hidung anak Ibu sudah selesai. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Vika. Dengan Ibu siapa? Ibu Dinda. Umurnya berapa tahun Ibu? 32 tahun. Keluhannya Ibu mimisan ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan dari penanganan dari mimisan Ibu, di mana saya akan melakukan dari tampon anterior juga tampon posterior Ibu untuk menghentikan dari pendarahannya. Apakah Ibu bersedia sebelum itu? Baik Ibu, rileks saja ya Ibu. Saya akan melakukan persiapan alat dan juga cuci tangan. Kita cuci tangan, terus kita pakai juga lampunya. Kita hidupin lampunya, terus kita pakai spekulum, kita arahin juga, kita masukin dengan kondisi tertutup, kita arahin lampunya ke hidung, terus kita buka perlahan, terus kita lihat dari posisi pendarahannya, terus kita masukin dari roll tamponnya ini dengan dari pinset bayonetnya, kita masukin dari hidungnya, kita perlahan, jadi kayak masuknya sampai semuanya itu. Jadi seumpamanya ini kita masukin, jadi kayak gini bentukannya nanti seperti ini. Jadi itu penuh seperti ini. Nah, apabila nanti ternyata ini sudah dimasukin semuanya, baik saya akan menutup dari sedikit dari si spekulumnya, jangan sampai tertutup semuanya agar tidak terjepit dari bulu hidungnya. Baik, selanjutnya itu Ibu ini bisa ditaruh di bagian hidungnya seperti ini. Jadi ada di bagian luar dan juga ada di bagian dalam tadi. Nah, jadi Ibu nanti apabila ternyata yang dari kapas yang di luar ya Bu, bukan yang di dalam, yang di luar ini dia sudah ada banyak darahnya, Ibu bisa kembali lagi ke rumah sakit. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya itu yang untuk dari tampon posteriornya, dimana kalau tampon posterior itu dia dengan menggunakan dari si
kateter Foley, dimana ini diumpamakan dari kateter Foley ya teman-teman, jadi soalnya saya tidak punya. Dimana kita masukin dari kateter Foley-nya, dia dari si hidung, kita masukin dari hidung, masukin sampai ke nasofaring, sampai ke keluar, dan bisa lewat dari tubus kecilnya, terus pokoknya dikeluar sampai ke mulutnya itu. Nah nanti dia itu di bagian mulutnya itu dia diikat sama si tampon yang bagian bulat itu. Nah terus udah kayak gitu nanti kita tarik sampai dia tuh kayak kejepit dia ke apa, ke dep gitu di bagian yang posteriornya. Nanti selanjutnya sudah selesai. Nanti apabila ibunya itu dia apa namanya, biasanya sudah berhenti pendarahan seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan jangan lupa. Ya alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai ibu. Apabila ibu merasa tidak enak, segera kembali lagi aja ke rumah sakit. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari video saya tadi, dari ekstraksi benda asing di hidung, juga ada tampon anterior juga tampon posterior. Dari kekurangan alatnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.